Di suatu pagi yang cerah, seekor lebah terbang di atas kebun bunga sambil bernyanyi-nyanyi. Just like Titi, I'm like Titi. You remember that? Now hey, just like Titi, just like Titi. Tell me that you be my baby. Sampailah lebah di pohon besar tempatnya ia menyimpan sarang lebah, yaitu hasil dari kerjanya selama ini. Aku sangat bahagia melihat sarang ini. Akan kugunakan suatu hari nanti jika tidak ada makanan. Setelah itu, lebah kembali bekerja di kebun bunga. Tanpa disengaja, seekor burung gagak menabrak sarang lebah di atas pohon yang sangat tinggi. Apa yang terjadi? Seekor kera atau monyet kecil melihat kejadian tersebut. Apa yang kau lakukan? Akan kuadukan kau kepada lebah. Aku tidak sengaja menabrak sarang lebah. Dalam kondisi ini, monyet yang cerdik memanfaatkan keadaan ini. Aku punya solusinya. Aku tidak akan mengadukan kepada lebah, tetapi sarangnya harus aku makan. Karena aku sangat kelaparan. Gagak yang ketakutan mengiyakan semua kata-kata monyet. Setelah itu, sarang lebah yang berisi madu yang murni yang selama ini dikumpulkan lebah dibawa pulang oleh monyet dengan hati yang bergembira. Yeah, akhirnya aku dapat makanan. Lebah kembali ke pohon yang tadi. Lebah sangat kebingungan. Di mana sarangnya? Di mana sarangku? Sarang tempat menyimpan madu-maduku. Lebah sangat sedih. Akhirnya lebah menemui kancil yang cerdik. Lebah mengadukan semua keluhannya kepada kancil. Dan kancil pun mengerti. Karena di perjalanan tadi kancil melihat monyet sedang meminum madunya. Setelah itu, kancil pun berpikir dengan keras untuk menyelesaikan masalah ini. Bagaimana ya caranya menyelesaikan masalah ini? Apakah ada jejak-jejaknya? Kurasa tidak. Tanpa dia sadari, seekor katak dan tupai berada di belakangnya, di seberang jalan. Katak dan tupai menghampiri kancil dan memberitahukan semua kejadian tadi, yaitu kejadian gagak menabrak pohon dan menjatuhkan sarang lebah. Aku tadi melihat semuanya. Gagak menabrak pohon dan menjatuhkan sarang lebah. Tapi anehnya, gagak malah memberikannya kepada monyet. Setelah itu, kancil berpikir dengan keras. Kenapa sarang lebah diberikan kepada monyet? Ternyata, tupai mengerti keadaan ini. Kakek tupai memberitahukan kepada kancil untuk membuat siasat agar monyet mengaku bahwa dia yang mengambil sarang lebah. Aku tahu bagaimana cara untuk menjebak monyet agar dia mau mengakui semua kesalahannya. Caranya yaitu dengan memberitahukan kepada monyet dan gagak dan seluruh penduduk di hutan bahwa katak dapat mendeteksi kebohongan. Jika ada seorang yang berbohong, maka katak akan cekupkan. Kancil pun mengumpulkan seluruh penghuni hutan, termasuk monyet, gagak, katak yang mengetahui semuanya,
kakek tupai dan lebah yang menjadi korban. Kancil pun menjelaskan bahwa sarang lebah telah hilang dicuri seseorang. Kancil pun mulai bercerita bahwa katak dapat mendeteksi kebohongan. Jika ada seseorang yang berbohong, maka katak akan cegukan. Semua dites satu persatu, termasuk kakek tupai. Kakek tupai bercerita, "Aku tidak mencuri sarang lebah." Ternyata kata tidak cegukan. Berarti kakek tupai berkata jujur. Setelah itu, Kancil juga mengatakan kepada katak bahwa dia tidak mencuri. Ternyata katak juga tidak cegukan. Setelah itu, burung gagak berkata, "Aku tidak mengambilnya." Setelah itu katak cegukan. "Berarti kamu berbohong." Kancil pun menyuruh monyet untuk mendeteksi perkataannya. "Aku tidak mengambilnya." Tapi katak juga cegukan. Jadi mereka berdua, monyet dan gagak, saling menyalahkan. Kamu yang memakannya, monyet." "Tidak, aku cuma menutupi kesalahanmu. Kesalahanmu adalah menabrak pohon dan menjatuhkan sarangnya. Semua ini salahmu, bukan salahku." Tapi Kancil pun berpikir untuk menyelesaikan masalah mereka berdua. Jadi, siapa di antara kalian yang menabrak pohon yang ada sarang lebahnya? Gagak yang hatinya luluh pun berkata, Aku Kancil, tapi maafkan, aku tidak sengaja. Monyetlah yang memakan semua madu dari sarang lebah tersebut." Monyet pun mengelak. Kenapa aku yang disalahkan? Aku hanya menutupi kesalahan gagak yang menjatuhkan sarang lebah." Kancil pun berkata, "Tapi kan kamu yang memakannya, monyet." Monyet pun malu atas tindakannya yang memakan sarang lebah yang berisi madu yang telah dikumpulkan lebah selama ini. Seluruh penghuni hutan tidak percaya kepada monyet karena karena dia selalu berbohong. Jadi monyet dihukum untuk pergi dari hutan mereka. Setelah monyet pergi dari hutan, seluruh penghuni hutan hidup dengan tenang, dan gagak berjanji untuk tidak melakukannya lagi dan tidak akan berbohong lagi. Dari dongeng ini kita dapat mengambil hikmah, yaitu jangan menutupi kebohongan dengan kebohongan dan jangan serakah atas segala sesuatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.